Ya, mungkin kita akan mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di acara webinar Indonesia ya dengan ID 5G Ecosystem bersama Bisai tentang tutorial cloud computing, hosting, cPanel, dan deploy. Mungkin untuk sesi kali ini kita tidak akan membahas tentang hosting dan cPanel dulu ya. Mungkin kita akan langsung deployment ke server VPS ya, yang ada di cloud atau yang ada di lokal. Mungkin sekarang saya akan coba share screen dulu ya. Ya, kita akan langsung mulai saja. Mungkin untuk sesi kali ini kita akan coba eh, sedikit mencoba real ya. Jadi kita akan coba case yang asli ya. Eh, kita akan coba deploy. Tapi sebelum ke teknis, kita akan coba dulu eh, masuk ke materi dasar ya. Mungkin kalau yang sering ikut webinar ya, mungkin udah sering lihat presentasi ini. Ya. Jadi nggak apa-apa kita ulas kembali. Kita akan bahas tentang deployment di cloud computing ya. Jadi kita bisa uh, pelajari dulu tentang Kubernetes fundamentals ya. Ya, sebelum belajar Kubernetes kita harus tahu dulu ya aplikasi kita itu biasanya orang-orang mendeploy aplikasi itu dari monolith ke microservice ya, sekarang pindah ya. Nggak kayak dulu. Kalau dulu deploy yang monolith itu maksudnya kita saat membuat sebuah aplikasi, semua fitur yang dibuat dalam aplikasi tersebut, maka aplikasi tersebut bisa dibilang monolith ya. Jadi seperti fitur login, uh, create data, update itu saat menjadi satu ya, kayak misal contoh aplikasi CodeIgniter, Laravel ya, atau mungkin Django ya, itu semua fiturnya jadi satu. Itu monolith. Nah, orang-orang sekarang mulai pada pindah ke microservice, apalagi aplikasi enterprise yang berbasis udah gede ya. Jadi aplikasi yang udah gede berbasis enterprise itu biasanya udah pada menggunakan microservice. Jadi apa itu microservice? Microservice ini sendiri adalah kembalikannya dari monolith ya, di mana aplikasi dipecah menjadi kecil-kecil, di mana tiap aplikasinya hanya mengurus satu tugas dengan baik dan semua aplikasi saling berkomunikasi ya. Jadi aplikasinya itu dipecah-pecah seperti fitur login, create data itu misah ya, jadi nggak jadi satu kayak yang monolith atau yang biasa sering kita develop atau kita kembangkan ya. Untuk gambaran lebih jelasnya seperti ini. Aplikasi monolith itu bisa dilihat di sebelah kiri ya. Jadi semua fitur seperti yang tadi saya bilang, login, create data, update, delete, dan lain-lain ya, itu menjadi satu. Dan di deploymentnya ke satu server ya, kita deploy mah. Kalau microservice ini bisa jadi banyak ya, bisa jadi banyak server. Itu untuk microservice. Ini juga benefitnya yang kita dapatkan. Jadi ketika orang banyak akses ke aplikasi kita, nah itu tidak akan cepat down ya, nggak kayak yang monolith. Dia kalau banyak yang akses,
otomatis lebih cepat down ya karena resource-nya terbatas. Oke, sekarang orang-orang juga udah mulai pindah ya dari virtual machine ke container. Jadi kalau virtual machine itu dulu ya orang-orang masih pakai virtual machine. Jadi dari server asli ya, kita bisa sebut bare metal machine. Ini dipasang host OS ya, bisa VMware SKey, Proxmox, itu banyak ya. Terus di atas juga ada hypervisor. Nah, di atas hypervisor sendiri kita bisa install OS lain ya. Jadi mirip-mirip VirtualBox ya atau VMware ya, itu mirip-mirip seperti itu. Nah, nanti dipasang OS-nya, nah baru kita deploy aplikasinya di dalamnya. Nah, itu bisa kita duplikat ya, kita install lagi ya. Sedikit lebih repot ya kalau untuk virtual machine. Nah, kalau sekarang orang-orang menggunakan container, jadi dari bare metal machine itu jadi dari server asli menggunakan host ya. Ini bisa hostnya nggak harus kayak yang sebelah ya, harus VMware, SKey gitu atau Proxmox. Jadi ini bisa pakai OS biasa, mirip-mirip kayak Ubuntu gitu ya, itu bisa. Nah, terus container manager kita bisa install Docker, container, CRI-O, ada banyak ya. Nah, terus kita deploy aplikasi kita dari Docker image menjadi Docker container ya, atau bahkan aplikasi-aplikasi lain yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Nah, di Kubernetes juga kita bisa scaling microservices dengan menggunakan container ya. Jadi, eh, misalkan aplikasi itu banyak yang akses ya. Terus yang aksesnya itu numpuk di fitur login. Nah, itu kita bisa scale fitur loginnya aja menjadi 3 yaitu bisa. Kita bisa scale jadi 3. Nah, terus kalau trafficnya udah sedikit lagi, kita bisa turunkan jadi satu kontainer atau 2 ya, itu bisa. Nah, ini bisa running 4 server sekaligus ya, atau bahkan lebih, ribuan juga bisa ya. Seperti itu. Nah, Kubernetes mendukung beberapa container manager ya, namun yang saat ini populer adalah Docker. Tapi mungkin akhir-akhir ini ada berita Kubernetes mulai support untuk container manager yang lain ya, jadi bisa digunakan juga untuk container manager yang lain. Nah, kalau untuk Docker sendiri, ini Docker dan Kubernetes berbeda ya. Jadi kita akan bahas tentang Docker deployment-nya dulu. Nah, ini contohnya developer ya. Ini yang yang mengembangkan aplikasi eh, Coordinator, Laravel ya. Contoh itu untuk salah satu contoh. Jadi si developernya meminta Docker untuk membuat image dan mengirimnya ke registry. Jadi ini lokal tuh komputer laptopnya dia. Aplikasinya dia buat dengan menggunakan Docker build, terus dibuat menjadi image ya. Dia buat jadi image. Nah, setelah dibuat jadi image, dia kirim ke image registry ya, atau kita bisa sebut Docker Hub ya. Itu mirip-mirip kayak GitHub lah ya, mungkin, atau GitLab. Itu mirip-mirip seperti itu tapi berbeda. Ini dia mengupload image ya, repositorinya dia punya sendiri. Nanti kita bisa bikin akun Docker Hub-nya sendiri ya. Nah, setelah dia upload ke image registry, si developer ini mengakses server production yang ada di VPS misalkan ya. Jadi dia akan deploy. Nanti si developer ini akan menarik image yang ada di registry, lalu ditarik ke VPS productionnya dia, terus ditaruh di dalam servernya. Setelah image-nya ada di dalam server, baru dia jalankan menjadi kontainer dan aplikasinya berjalan di dalam kontainer. Ini contoh satu ya. Ini untuk Docker deployment. Sebelum lanjut, pastikan sudah mengerti Docker ya. Mungkin tadi sebelumnya sudah kita ulas sedikit Docker itu seperti apa ya. Nanti kita akan coba mungkin demonya dari Docker, kita membuild aplikasinya, terus kita akan coba deploy di Kubernetes. Oke, kita akan masuk ke pengenalan Kubernetes.
Apa itu Kubernetes ya? Kubernetes adalah aplikasi untuk automation deployment, scaling, dan management application berbasis container ya. Jadi eh, ini lebih besar lagi ya kalau untuk Kubernetes sendiri. Tapi sebelum kita ke Kubernetes nanti, sebelum example atau contohnya kita akan coba pelajari dulu membuild image dari Docker ya. Kubernetes juga adalah aplikasi open source dan saat ini paling populer di jenisnya ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah menggunakan Kubernetes termasuk perusahaan unicorn di Indonesia ya. Jadi unicorn ada banyak ya, bisa di search perusahaan unicorn Indonesia, bisa di searching aja sekarang mungkin. Itu menggunakan Kubernetes ya. Untuk sejarahnya Kubernetes sendiri, bertahun-tahun Google membuat internal system yang bernama Borg, kemudian berganti nama menjadi Omega. Dan sistem ini digunakan untuk membantu developer dan infra engineer untuk memanage ribuan server yang ada di Google ya. Jadi si Kubernetes ini dari Google. Kubernetes itu diperkenalkan oleh Google pada tahun 2014 ya. Ini juga merupakan operation system yang berasal dari pengalaman Borg, Omega, dan internal system lainnya. Ya, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tuliskan di public chat aja ya. Nah, untuk arsitektur Kubernetes sendiri ini sedikit lebih kompleks ya. Jadi simpelnya di sini ada Kubernetes Master dan Kubernetes Node atau Worker. Nah, ini untuk detail-detailnya ya bisa dilihat mungkin kita akan pelajari ini sedikit-sedikit ya. Jadi ini ada Kube Scheduler, ini yang men-schedule semua aplikasi. etcd untuk menyimpan session dari API servernya. Dia juga menyimpan identity dari Kubernetes node-nya. Misalkan ada banyak ya node-nya, nggak dua doang gitu, jadi bisa puluhan mungkin. Itu disimpannya sessionnya di etcd. Ada Cloud Controller Manager ya, ada Kube Control Manager. Nah, untuk node-nya sendiri ada Container Manager, Kube Proxy, Kubelet ya. Container Manager-nya bisa pakai Docker ya. Ini juga sama ya, seperti itu. Nah, ini untuk pengertian-pengertiannya mungkin ini bisa dibaca sedikit ya. Jadi Kube API Server itu API yang berinteraksi dengan Kubernetes Cluster ya, dengan node-node-nya itu menggunakan API Server. etcd yang menyimpan data Kubernetes Cluster, Kube Scheduler itu memperhatikan aplikasi yang kita jalankan dan meminta node untuk menjalankan aplikasi kita yang kita jalankan. Ada Kube Controller Manager, dia melakukan kontrol terhadap Kubernetes Cluster. Ada Cloud Control Manager juga, itu melakukan kontrol terhadap cloud provider ya. Jadi contoh bisa AWS ya, itu bisa dikontrol. Ini yang di node-nya. Jadi tadi ada Kubelet ya. Dia bertugas untuk memastikan aplikasi kita berjalan di node. Ada Kubeproxy yang berjalan di setiap node dan dia juga bisa jadi sebagai proxy ya ke kontainernya dan arus network yang masuk ke aplikasi. Bisa jadi load balancer juga. Ini container manager berjalan setiap node, dia bertugas sebagai container manager ya, sesuai namanya. Dan itu juga si Kubernetes ini mendukung banyak container manager ya. Bisa Docker, container, Trio, Kretlat, dan lain-lain. Ini alur kerja singkat menggunakan Kubernetes ya. Jadi untuk deploymentnya sendiri, kalau Kubernetes kita menggunakan file konfigurasi ya. Jadi kita buat file konfigurasi yang mana di dalamnya ada kita assign misalkan fitur login 3 kontainer ya, itu bisa, atau 3 replika. Terus fitur add data dan lain-lain, dia misalkan 2 replika. Nanti file konfigurasinya dikirim ke Kubernetes Master. Nah, dari Kubernetes Master nanti dia menyuruh Kubernetes Worker untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh developer gitu ya. Nah, nanti Kubernetes Worker menjalankan atau menarik image yang ada di registry lalu disimpan di lokalnya dia. Seperti itu.
Itu untuk alur kerja Kubernetes secara singkat. Untuk detail alurnya seperti ini ya, yang tadi. Jadi kita kasih file config, kita kirim ke Kubernetes master ya. Nanti Kubernetes master otomatis nyuruh Kubernetes worker untuk mengambil image yang ada di image registry. Ya. Nah, nanti setelah ditarik dari image registry, dia akan simpen di lokalnya si worker ya. Seperti itu. Mungkin sebelum lanjut ini ke prakteknya ya, mungkin kita akan coba develop aplikasi dulu menggunakan Docker ya. Oke, pertama kita siapkan ya. Jadi contoh misalkan kita bisa menggunakan VirtualBox ya, atau VMware. Mungkin teman-teman yang sudah punya Ubuntu ya mungkin. Jadi misalkan kita bisa install VirtualBox ya, itu bisa di download aja ya. Nah nanti setelah kita install VirtualBox, kita bisa download untuk mencoba ya, download Ubuntu server ya. Ini ringan ya untuk Ubuntu server yang versi 16 aja gitu, yang sedikit lebih lama mungkin. Hanya berapa MB gitu. Ya cuman 800 MB ya untuk server. Jadi saya akan pakai server asli yang ada di internet ya, yang ada di cloud untuk saat ini. Jadi teman-teman bisa coba, sama aja ya sebenarnya. Nanti setelah Ubuntu-nya terinstall, kita buka VirtualBox-nya ya. Mungkin di sini saya sudah terinstall VirtualBox ya. Nah, nanti kita bisa add mesin baru. Nanti namanya apa ya, bebas. Jadi bukan, ini kan new ya, ini kita pilih new. Misalkan kita namakan Ubuntu ya. Kita next. Mau berapa giga nih RAM-nya? Misalkan berapa bisa ya. Atau hard disk-nya mau berapa, bebas. Nah, di sini kita masukkan ISO-nya ya. Itu bisa. Jadi di sini saya akan gunakan cloud. Jadi kita bisa dimulai aja, start ya. Teman-teman yang pakai Ubuntu mungkin atau VirtualBox ya. Oke, setelah itu setelah terinstall, kita akan akses server kita ya. Oke, di sini saya punya misalkan Ubuntu server ya, versi 18 Bionic. Saya pakai Ubuntu untuk sesi kali ini. Oke, di sini terlihat ya detailnya. Jadi jelasnya Ubuntu September 8 2020 ya. Jadi sini pakai Ubuntu. Ya, teman-teman bisa coba juga kalau sudah terinstall VirtualBox-nya atau VMware ya, itu bisa. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis dulu ya di public chat. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini kita akan coba buat aplikasi ya. Misalkan kita contoh buat directory atau buat folder ya, namanya misalkan my app. Oh di sini sudah ada ya. Kita buat force saja. Oke, kita masuk ke my app-nya. Kita hapus dulu semua mungkin. Oke, di sini kita punya aplikasi. Jadi di sini menggunakan Linux, Ubuntu. Nah, di sini kosong ya isinya ya. Nih, ini kosong. Kita contoh di sini saya akan menggunakan misalkan contoh HTML biasa aja ya. Jadi misalkan saya punya aplikasi nih HTML biasa nih.
HTML. Terus saya buat tag, misalkan tag header ya, Hai, nama saya Gita. Nah, headernya seperti ini. Kita save. Nah, kita bisa lihat di sini ada file index.html ya. Jadi di sini contoh kita deploy aplikasi. Mungkin ini untuk yang back end atau front end, ini dimulai dari sini ya perjuangannya. Jadi nanti untuk developernya sendiri bisa menggunakan WinSCP ya. Jadi contohnya dari WinSCP dia mengakses server apa gitu. Nah, setelah diakses kita bisa langsung ngodingnya di sininya. Jadi pekerjaan kita ya, kode-kodenya ada di cloud ya. Jadi contoh di sini misalkan index.html gitu ya. Ini kita klik, terus edit di VS Code ya, terus kita save, dia otomatis terupdate ya. Itu mulai di situ ya untuk perjuangan front end dan back end. Jadi dia front end back end biasanya ngodingnya di WinSCP ya, yang mana itu tersynchronize dengan server asli ya yang ada di cloud. Jadi pekerjaan misalkan tidak akan hilang gitu ya. Seperti itu. Misalkan contoh sudah selesai ya develop aplikasinya. Develop aplikasinya sudah selesai ya. Nah, di sini infra engineer ya atau tim infrastruktur, dia akan membuat file Docker file. Jadi dia akan membuat Docker file ya, file Docker file yang mana isinya dia akan mengambil image yang sudah ada di registry. Misalkan contoh menjalankan file HTML menggunakan Apache atau Nginx ya. Di sini kita bisa gunakan Docker Hub. Ini image registry ya, salah satu image registry. Jadi misalkan ada Nginx ya, di sini ada banyak. Ada Python, PHP, ada banyak ya, ada aplikasi apalagi nih, misalkan proxy, mungkin VPN ya, ada banyak. Di sini saya akan menggunakan Nginx untuk menjalankan file HTML saya gitu. Jadi kita bisa panggil aja di sini kalau kita lihat kita bisa pakai from Nginx ya. Kita ambil tag yang terakhir. Jadi Nginx latest, dia akan mengambil paket Nginx yang ada di Docker Hub ini. Nah, setelah itu kita bisa copy semua source code yang ada di directory sekarang ya, atau directory yang kita berada, yaitu yang ada file indexnya ya. Kita copy ke dalam path atau lokasi di Nginx-nya ya. Biasanya kalau Apache kita bisa taruh di file www.html ya kalau kita install Apache. Nah, kalau di Nginx dia bisa usr ya, share Nginx HTML, dan dia taruh di sini ya. Jadi sini ada usr, share, Nginx, dan HTML. Jadi di dalam folder ini dia menjalankan file index HTML-nya. Nah, setelah di copy ini bisa langsung jalan ya sebetulnya. Jadi kita akan coba dulu. Nah, di sini ada dua file ya. Jadi developer backend dan frontend nanti ngoding. Nah, nanti tim infranya membuat Docker file yang mana dia akan memasukkan dependensi yang diperlukan aplikasi si backend dan frontend, dia masukkan ke dalam Docker file. Nah, setelah dimasukkan, infra engineer akan membuat Docker image ya. Jadi bisa Docker build, tagnya misalkan Strong Papa Zola ya, itu akun saya yang ada di sini. Jadi kita akan coba upload ke dalam sini ya. Kita akan coba upload ke dalam sini. Ini namanya bebas ya. Jadi misalkan kita coba my app ya. My app demo mungkin ya. My app demo.
Tagnya berapa? Misalkan kita coba versi 1. Nah, lokasinya di mana? Di sini ya sekarang. Seperti itu. Oh, ini ada error ya. Jadi di sini terlihat failed to copy. Katanya ini bukan directory. Kita coba edit lagi docker filenya. Nah, dalam sini. Kita coba build. Oke, berhasil ya. Tagnya my app demo. Jadi di sini aplikasinya front end dan back end, front end atau back end ya sudah menjadi Docker image. Kalau kita lihat Docker images, kita grab ya. Kita grab itu maksudnya karena Docker image-nya di sini banyak ya. Jadi kita akan grab biar ketahuan. Grab my app demo. Ini ada image Papazola my app demo versi 1 ya. Di push di build 26 detik yang lalu 103 MB. Seperti itu. Nah, sini kita kan coba jalankan dulu, kita testing aplikasinya di Docker ya, apakah berjalan atau tidak sebelum kita deploy ke Kubernetes ya yang ada di production. Kita bisa jalankan Docker, run, strip D itu detach ya, jadi si kontainernya akan berjalan di background. Untuk portnya kita coba testing dulu port berapa ya, port 8765 mungkin. Kita tembak ke arah port 80 yang ada di Nginx ya, karena Nginx menggunakan port 80 untuk default service HTTP web ya. Nah, kita panggil lagi webnya, lalu my app demo versi 1. Kita jalankan. Oke, sini ada error ya. Oh, port ini udah dipakai ya. Kita akan coba lihat dulu. Oh, ini nih. Ini yang kemarin ya. Kita akan coba stop dulu. Docker container stop. Oke. Kalau kita lihat lagi, ini tidak ada proses yang berjalan. Kita akan coba jalankan lagi aplikasi kita ya yang sudah menjadi Docker image, menjadi Docker container. Oke, sepertinya sudah running ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa aplikasi kita yang sebelumnya kita buat jadi Docker image itu berjalan di port 8765 ya, yang sebelumnya kita set. Nah, karena ini VPS ya, jadi ini bisa diakses dari internet ya. Jadi kita bisa ketikkan ifconfig. Nah, ini kita bisa lihat portnya berapa? 8765. Nah, di sini muncul ya. Hai, nama saya Bintang. Kita samakan yang ada di aplikasi. Kita bisa cat index. Hai, nama saya Bintang. Seperti itu, ya. Jadi ini kita bisa lakukan build image-nya secara otomatis bisa menggunakan CI/CD ya. Jadi di sini kita bisa menemukan CI/CD yang ada di GitLab. Mungkin itu sesi CI/CD bisa dibahas sesi selanjutnya ya. Jadi sini sudah menjadi Docker image dulu. Nah, kalau kita lihat, kita bisa coba stop dulu ya. Container, stop, modes. Ini namanya ya. Nama defaultnya. Nah, ini kalau kita stop Docker container ini, maka ini akan nggak jalan lagi ya. Kita akan tunggu dulu. Oke, sepertinya sudah ya. Oke, sini kalau kita refresh, nah dia loading lama ya. Refuse to connect, ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat kita sudah membuat Docker image ya, aplikasi kita menjadi Docker image. Nah, kita akan coba push ini ke Docker registry yang ada di internet. Jadi kita coba push menggunakan perintah Docker push. Tapi sebelum nge-push ya, kita harus bikin akun dulu di sini di Docker Hub-nya. Kita bikin akun, register gampang lah ya, bisa next. Masukkan username, password, next ya, itu sudah terbuat. Nah, nanti ini bebas ya. Jadi yang penting kita namai image-nya sesuai nama akun kita gitu. Jadi dia akan masuk sini.
Nah, kita perlu melakukan docker login. Nanti kita disuruh masukin username dan password. Nah, ini saya sudah login ya, jadi dia langsung masuk di sini. Nah, setelah itu kita bisa lakukan docker push strong papazola my app demo versi 1. Kita akan coba upload aplikasi kita ke dalam Docker Registry ya. Oke, di sini sudah sukses. Kalau kita lihat akan ada aplikasi My App Demo di dalam webnya Docker Hub ini. Kalau kita back ya, kita lihat My App Demo biasanya paling atas. Nah, ini nih, updated few second ago. Ya, jadi di sini ada aplikasi yang baru kita deploy ya. Nah, di sini kita bisa tarik menggunakan Kubernetes-nya ini, jadi udah jadi ya. Tadi sudah terlihat juga aplikasi kita sudah berjalan di Docker ya. Oke, kita lanjut lagi ke presentasi ya. Karena di Docker kita sudah sukses menguploadnya ke Docker Hub ya, atau Docker Registry. Kita akan coba install mungkin teman-teman bisa coba install Kubernetes di lokal ya. Saya akan coba menggunakan Ubuntu lagi. Mungkin ini yang akan dipakai perusahaan ya. Jadi mungkin dari perusahaan-perusahaan itu biasanya menggunakan cloud ya atau server sendiri. Jadi tidak akan menggunakan lokal di laptop ya. Karena skala enterprise ya. Jadi kita bisa menggunakan server. Mungkin kalian bisa coba teman-teman bisa coba install Docker Desktop ya. Kalau yang menggunakan di Windows dan bisa menginstal Minikube juga, bisa search install Minikube ya atau install Docker Desktop ya. Nah, itu bisa. Itu juga perlu VirtualBox atau hypervisor ya, atau Hyper-V atau bisa VMware ya. Nah, ini bisa perlu install juga. Seperti itu. Ini perlu menginstal kubectl juga kita. Nah, ini untuk menginstalasi Minikube-nya kita nggak akan pakai Minikube untuk sesi kali ini. Minikube version nanti akan muncul. Nah, memulai cluster Kubernetes-nya bisa menggunakan Minikube start menggunakan virtual machine dari VirtualBox ya. Untuk memverifikasinya bisa menggunakan perintah kubectl get nodes, nanti akan muncul node-nya ya. Oke. Di sini saya akan menggunakan server lagi ya. Nah, di sini kita bisa install. Kalau di server kita nggak install Minikube ya. Kita bisa install namanya Micro K8s ya. Atau bisa langsung install kubectl juga bisa ya. Tapi biar lebih simple kita bisa install kubectl. Oke, untuk sesi kali ini kita akan coba install dari awal ya. Jadi di sini Micro K8s ini belum ada ya. Jadi kita akan install dulu menggunakan perintah snap install Micro K8s ya. Klasik. Karena sekarang versi Micro K8s ini masih development di versi 19, jadi kita akan coba menggunakan versi 18 ya yang stable. Kita bisa menggunakan channel ya. Versi 1.18 stable. Kita enter. Oh, ini bukan klasik ya, tapi klasik. Oke, ini tahap instalasi dari awal. Kita sambil menunggu. Oke, ini udah terinstall ya. Kalau kita lihat Micro K8s .kubectl get nodes, dia akan muncul ini untuk infra ya. Jadi di sini untuk infra engineer mungkin ya. Biasanya front end atau back end tidak melakukan hal ini ya. Jadi bisa dicoba aja. Oke, ini sepertinya ada error. Kita coba lihat sebelumnya. Sepertinya settingan saya yang sebelumnya masih ada. Kita lihat Micro K8s statusnya.
Ini dia udah running ya. Kalau kita lihat kubectl get nodes. Nah, di sini udah muncul ya. Sini jadi ada portal ready ya statusnya. Ini sama, hanya beda nama. Oke. Ini biar kita lebih simple ya. Di presentasi harusnya kita bisa install kubectl doang gitu ya. Jadi karena kita menggunakan paket tambahan ya, yaitu micro ke dalam NS, jadi lebih mudah gitu. Kita bisa aliaskan ini menjadi alias kubectl sama dengan micro8s.kubectl ya. Jadi kalau kita ngetikin kubectl doang itu bisa ya. Jadi get node seperti itu. Bisa ya. Jadi kita akan masukkan ini ke dalam bus RC ya. Jadi ketika kita masuk ke Linux kita otomatis bisa menghentikan kubectl. Kita bisa echo aja di sini. Kita masukkan ke dalam bus RC yang ada di home ya. Seperti itu. Jadi kalau kita kubectl get nodes dia muncul. Oke, kita lanjut. Ini jadi dia tuh konsepnya ada master ada node ya. Jadi kita memberikan file konfigurasi nanti ke si master Kubernetes-nya, otomatis dari master ngasih perintah ke node-nya, yaitu node-nya mana yang ini nih. Jadi bisa jadi satu mesin bisa dua perintah ya. Jadi ini kita bisa tambahkan node lagi. Misalkan kita punya dua server ya atau lebih banyak. Kalau di skala enterprise bisa banyak server ya. Ini contoh kayak Gojek atau apa ya. Itu bisa kalau misalkan banyak user yang mulai akses bisa beli server baru ya yang tidak terlalu mahal juga gitu. Dia join ke cluster yang sudah ada. Jadi otomatis terkonfig. Nah, di sini kita bisa membuat file konfigurasinya seperti ini ya. Untuk contohnya bisa di search aja file config Kubernetes ya. Itu kita bisa cari kata kuncinya config replica set ya. Ada di Google bisa search. Di untuk infra ya. Nah, di sini saya akan coba menggunakan contoh konfigurasi yang sudah ada ya. Di sini saya menggunakan oke. Seperti ini ya. Di sini kita akan coba namakan my app demo misalkan ya. My app demo. Nah, untuk image-nya kita perlu samakan ya. Ingat ini kita perlu samakan yang ada di sini. Jadi kita bisa copy image-nya my app demo lalu versi 1 ya. Ini sama ya versi 1. Ini kita save. Nah, nanti kita bisa mengakses aplikasi kita yang ada di Kubernetes dengan port 30.001 ya. Ini kita copy. Kita masuk ke server ya. Kalau kita ls tadi ada aplikasi, ada docker file ya. Kita bisa masukkan juga file config-nya di sini. .yaml ya. Kita paste. Oke, di sini sudah kita paste ya. Terus kita simpan. Kita bisa jalankan kubectl create atau kubectl apply ya di sini. Jadi kita bisa create kubectl apply ya atau create apply bisa. Filenya apa? Tadi my app yang kita buat. Nah, sini terlihat replica set sudah terbuat dan service-nya juga sudah terbuat. Ini untuk infra ya. Jadi kalau kita lihat lagi kubectl get all, di sini ada pod ya, dua pod yang berjalan atau dua kontainer. Dia lagi container creating statusnya. Ada service juga dari my app demo tadi. Kita expose ke port 30.001. Nah, si pod ini dia dikasih perintah dari replica set ya. Ini kita bisa scale jadi banyak ya. Misalkan nggak dua kontainer doang gitu, bisa di 3, 4, 5 ya itu bisa. Oke, kita lihat lagi. Nah, sini statusnya ada running. Kalau kita akses aplikasi kita di port 30.001, dia akan muncul tulisan yang tadi ya. Namanya hi apa tadi? Hi bintang. Nah, ini nih. Ini ada ya. Ini aplikasi kita sudah berjalan di dalam Kubernetes ya.
Kalau kita stop bagaimana? Kita bisa kubectl, delete, filenya apa? myapp.yaml. Kalau kita delete, terus kita kubectl get all, dia terminating ya, jadi dihapus. Kita coba refresh, dia nggak jalan. Kalau kita create lagi, nah nanti dia akan jalan lagi. Tuh, seperti itu. Untuk monitoringnya gimana? Kalau aplikasinya microservice banyak gitu ya, kita bisa menggunakan Istio atau dashboardnya kita bisa gunakan Grafana ya. Itu ada banyak. Mungkin untuk sekarang kita bisa coba enable dashboard bawaannya Kubernetes ya. Dashboard, DNS, metric, server. Di sini terlihat ini untuk ngambil token Kubernetes-nya ya, pakai perintah ini. Oke, di sini sudah ada. Nah, ini karena service dashboard Kubernetes belum terekspos ya, kita perlu expose dulu. kubectl get service. Namespace-nya kita ambil kube system ya, karena kalau kita install yang tadi dia namespace-nya beda ya, kube system. Nah, di sini terlihat Kubernetes dashboard ya, dia tipenya cluster IP. Kalau yang tadi kubectl get service biasa ya, yang default, kita myapp demo tadi tipenya node port ya, jadi dia terekspos ke port 30001. Kita coba expose Kubernetes-nya, Kubernetes dashboard-nya ya, menjadi node port agar bisa diakses dari public. Jadi kita bisa gunakan kubectl, edit ya, namespace kube system, Kubernetes dashboard. Nah, di sini kita akan ubah ya, tipenya cluster IP, kita ubah jadi node port. Kita save. Oke, kalau kita cek lagi, nah sini terlihat Kubernetes dashboard, tipenya node port, bisa diakses di port 30636 ya. Atau kalau susah kita edit lagi aja ya. Di sini misalkan saya pengen portnya jangan yang ribet-ribet deh ya, 303 gitu. Kita save. Oke, ini salah ya. Kita save. Oke, ini ada salah katanya. Invalid value. Oke, ini ada yang salah ketik ya. Nah, di sini kita hapus. Oke. Nah, sudah tersimpan. Kalau kita lihat lagi, nah lihat portnya sudah berubah ya. Kita akan ambil dulu tokennya. Nah, jadi di sini. Tadi kita akan buka ya. Jadi kita akan buka dashboardnya. Di port berapa tadi? 30303. Nah, di sini kita perlu HTTPS ya. Kita lanjut karena belum ada domain. Nah, kita tokennya kita ambil dari yang ada di terminal tadi. Kita copy, kita paste, kita sign in. Nah, di sini terlihat ya. Di sini terlihat ada pod, replica set, service ya, ini kelihatan. Misalkan dari replica setnya kita mau scale up, misalkan banyak yang akses ya, servernya banyak yang akses, kita bisa scale menjadi berapa? 5 misalkan ya. Atau 10 deh, cobain. Ya, semoga kuat ya. Kayaknya kuat sih. Nah, jadi ini bakalan kelihatan ya. Jadi meskipun coba teman-teman coba ada DOS ini ya, web ini, nanti kalau nggak crash dia otomatis restart ya, salah satu port atau banyak port, nanti restartnya dia kelihatan di sini yang mana yang restart. Terus trafiknya juga kelihatan tinggi gitu ya, yang mana. Seperti itu. Ini untuk monitoring Kubernetes ya. Di sini terlihat sudah running. Kalau di get service ada servicenya, terekspos di port mana nanti muncul ya. Terus
Oke, yang bisa dilakukan, kita bisa membuat deployment aplikasi untuk Kubernetes, mulai menggunakan Kubernetes cluster, menggunakan cloud provider. Jadi nggak di lokal laptop gitu, bisa menggunakan cloud provider gitu, seperti itu. Ya, mungkin teman-teman, apakah ada pertanyaan sebelum kita coba-coba masuk ke hosting ya? Jadi untuk sebelumnya saya juga belum nyobain hosting ya, jadi kita akan coba hosting. Tapi sebelumnya bisa langsung ditanyakan aja kalau ada pertanyaan. Belum pernah cobain. Setting ada yang nanya nih. Enggak ada. Kunci, kunci salah. Jepret. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja di kolom public chat ya. Tidak, jangan malu, jangan sungkan, langsung saja. Siapa? Apa tidak mau nih? Ya maaf. Oke, kita akan coba lagi. Kita akan coba ya. Mungkin kita akan coba-coba hosting karena saya belum belum nyobain juga. Jadi mungkin kita bisa coba bareng-bareng ya. Mungkin teman-teman yang mau mungkin mencoba untuk langsung chat ya, itu bisa langsung chat di publik aja kalau ada pertanyaan. Oke, untuk hosting sambil kita monitoring Kubernetes-nya, kita bisa menggunakan hosting yang gratisan ya. Contohnya Heroku ini ya. Jadi kalau kita lihat Heroku hosting gratis ya. Sini muncul paling atas. Kita bisa klik ya, mungkin kita akan coba deploy aplikasi biasa gitu ya, kayak HTML dong gitu. Mungkin bisa kita tambahkan strong apa. Nah, seperti ini. Company strong proposal inch, role-nya mungkin apa ya? Student mungkin, primary language Python ya, atau apa ya yang mudah Python aja mungkin. I'm not robot, create free account. Oke, disuruh cek email ya, kita coba cek. Ini ada Heroku ya, di sini kelihatan. Disuruh aktivasi, kita aktivasi. Nah, di sini suruh bikin password ya. Ini bebas. Kan contohnya halo 123 mungkin. Oh, harus ada simbol ya mungkin. Nah, kita coba masuk. Oke, di sini ada term of service ya. Ini bisa accept aja. Nah, ini kita bisa contoh coba-coba membuat create new app ya. Nama appnya misalkan my app biasa ya. Atau apa ya? My app. Oke, seperti ini.
atau apa ya, eh, Python basic misalnya. Eh, apa ya, yang available, coba dulu kali ya. My app already taken out, mungkin lebih harus yang susah mungkin ya. My app coba bola. Nah, seperti ini mungkin ya. Course region, unit state, nggak apa-apa ya. Kita create app. Nah, ini kita bisa install Heroku di CLI ya. Mungkin kita akan coba-coba juga. Oke, sesi kali ini kita akan coba-coba ya, karena saya juga belum pernah nyoba Heroku ini. Jadi kita bisa coba Heroku. Oke, disuruh install dulu ya. Kita tunggu. Oke, sini kita coba kasih klasik. Oke, kita sambil menunggu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di public chat ya. Bisa nyinggung. Lain diaduk biasa lain. Ada headset lagi kalau itu. Kemarin diambil diaduk deh. Bisa. Bisa. Asli bisa. Kita gitu. Ini halus dong. Ada. Tapi terminal KAI. Tengarti MTKI. MTKKP. MTK Unggul. Bobot lah, linear. Sigmoid, relu. Tahu konsepnya macam praktisnya. Apa? Prakteknya susah. Ya, ini gampang. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Sepertinya sudah terinstall ya Heroku-nya. Kalau kita ketikkan Heroku, muncul ya. Heroku login. Terus ini kayak open up your browser. Oh, ini bukan browser, Pak. Ini server ya. Jadi kita mungkin kita coba. Nah, mungkin ini kita akan copy aja kali ya. Oh, ini bisa ya kita lewat sini. Oh, harus IP-nya harus sama ya. Mungkin kita bisa pakai proxy bawaan yang di sini. Proxy mana proxy? Oke.
Not connected. Ini port. Proxy mana ya? Container start Fumi Johnson. Kita lihat. Nah, ini harusnya jalan ya. Kita lagi. Oke, kita coba IP info.io. Oke, didn't send any data. Kita coba. Oh, ininya sepertinya tidak jalan ya. Masih berjalan. Oke, ini nggak jalan ya. Jadi kita akan coba matiin dulu mungkin. Kita coba jalankan yang baru ya. Oke, di sini sudah berhenti. Oke, kita lihat portnya. Ini baik kita buka ya. I've got this for you on that part. Kita akan coba dockeran proxy ya. Jadi kita akan coba bypass loginnya Heroku tadi karena kita harus sama IP-nya katanya. Jadi kita bisa pakai proxy dari server kita ya. Kita bisa setup proxy atau VPN. Port 3128 kita arahkan juga. Strong Papazola proxy versi 2. Ini saya buat image proxy ya, jadi bisa dicoba. Ini ada error mungkin. Min IT. Oke, ini bisa ya. Kita akan coba connect lagi. Bisa ya. Ini IP server kita, jadi lokasinya di Margahayu Kencana, asalnya di Bandung ya tadi ya, kelihatan. Ini sudah connect. Kita akan coba lagi, mungkin kita SSH lagi ya. Ini sebenarnya cara yang hardware ya, jadi sebenarnya kalau Heroku ini bisa diinstal di laptop masing-masing, nanti dia open browser sendiri ya. Kalau ini karena ini di server, jadi harus di servernya nggak ada browser gitu. Jadi kita bisa bypass lewat browser kita arahkan ke IP server. Oke, di sini kita akses lagi servernya. Nah, kita bisa lanjutkan lagi Heroku login. Oke, kita akses lagi. Sini ya. Nah, kita coba login. Nah, login ya. Jadi kita memanipulasi server Heroku karena jadi kita manipulasi agar IP-nya itu sama dengan yang di server lokasi kita gitu. Jadi si server ini lokasinya .io. Nah, Margahayu Kencana ya sama. Ya. Seperti itu. Kita udah login katanya. Nah, di sini login Gmail down ya. Oke, setelah login kita lanjut lagi. Masuk ke My Project katanya ya. Kita masuk ke My App. Kita punya aplikasi index.html. Git init. Kita menggunakan Git ya. Pastikan teman-teman sudah terinstall Git. Kita coba Git init. Oke, ini sudah. Kita bisa remote. Heroku Git remote My App ya. Heroku update. Nah, set Git remote udah ya.
Kita coba git add, commit, terus kita push. Jadi git add, ya. Terus kita git commit, strip am misalkan ya. Misalkan saya mau pakai tanggal nih, $date. Jadi dia akan mengeksekusi perintah date. Oke, sudah. Kita push Heroku master ya. Push git push Heroku master. Seperti itu. Ini saya jujur ya belum pernah nyobain ini namanya apa? Heroku ini. Ini ada error katanya dia nggak bisa ngebaca aplikasi ini katanya. Kita akan coba lagi. Kita akan coba. Mungkin ini harus aplikasi yang benar-benar aplikasi ya. Makanya tidak bisa. Oke, kita coba. Di-push aja coba. Di-push Heroku main. Oh, bisa ya. Kita akan coba. Mungkin kita akan coba search ini ya. No defaultnya this up. Jadi kita akan coba-coba aja nggak apa ya. Kita search. Oh, build pack ininya ya. Jadi basic aplikasinya apa gitu. Kita bisa set lah. Ini misalkan HTML bisa nggak ya? Atau kita bikinnya PHP deh. Kita move index jadi index.php. Saya coba lagi. Oke, ini bisa ya. Kita coba git push. Mungkin kita git add dulu ya. Tadi git add. Terus git commit. Oke, kita coba git push lagi. Masternya. Oke, sambil menunggu. Oh, ini bisa ya. Nah, berhasil nih. Kita coba cek. Ini mirip GitHub ya, jadi Heroku ini mirip GitHub sepertinya. Kita overview. Deploy just now. Coba kita coba open up ya. Nah, ya bisa ya. Jadi dia muncul Heroku app. Dia menggunakan domain dia ya. Nanti aplikasi kita muncul yang tadi sebelumnya kita hosting di sini. Jadi ini aplikasi apa aja bebas ya. Jadi kalau masukin aplikasi Python gitu ya itu bisa, masukin apa gitu bisa ya. Seperti itu untuk cara hosting deploy ya. Jadi misalkan aplikasinya sudah ada, kita tinggal tambahkan git remote, terus kita hosting di Heroku ini. Jadi kita bisa share aja langsung ini copy, terus share di sini mungkin ya. Ini bisa diklik ya mungkin. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom public chat ya.